Oke guys, kali ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu kita udah bahas limit fungsi aljabar. Nah, maka kali ini kita mau bahas materi yang baru, yaitu materi lanjutannya, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, limit fungsi trigonometri ini sama kayak limit fungsi aljabar. Jadi dia langsung substitusi aja nih ya. Semisal ada FA sama dengan A, fungsi A sama dengan A, maka limit X mendekati A dari Fx adalah A, tinggal disubstitusi aja ya. Terus sama juga kayak FA sama dengan 0, berarti limit X mendekati A dari Fx sama dengan 0. Terus misalnya kan ada fungsi FA mendekat sama dengan tahingga, berarti limit X mendekati tahingga dari Fx adalah tahingga juga. Nah, beda halnya sama kalau FA sama dengan tak tentu. Nah, masih ingat kan bentuk tak tentu waktu kemarin apa? Bentuk tak tentu tuh waktu kemarin tuh misalnya 0/0 atau tahingga per tahingga, atau apa lagi? Tahingga dikurang tahingga, terus 0/0, terus tahingga pangkat tahingga. Nah, ini tuh bentuk-bentuk tak tentu. Nah, gimana kalau hasil fungsinya tuh tak tentu kayak gini? Nah, berarti kita harus mencari nilai tertentunya. Karena yang namanya matematik pasti punya nilai tertentunya. Oke, limit fungsi trigonometri ini ada beberapa sifat nih. Jadi limit fungsi trigonometri ini bakal ditekankan pada sifat-sifatnya ini. Nanti di soal paling kita main-main sama sifat ini. Yang pertama, kalau ada limit X mendekati P dari sin AX per BX, maka hasilnya A per B. Di sini bisa kita lihat, jadi bisa diambil koefisiennya aja berarti ya hasil limitnya. Terus misal ada limit X mendekati P dari tan AX per BX, berarti hasilnya A per B. Masih sama limitnya, sama dengan koefisiennya. Terus ada lagi limit X mendekati P dari AX per sin BX, hasilnya A per B. Sama hasil limitnya, koefisiennya. Terus limit X mendekati P dari AX per tan BX sama dengan A per B. Sama semua ya berarti ya. Hasilnya koefisiennya masing-masing. Nah, harus perhatiin juga di sini bentuknya harus sin per variabel atau tan per variabel, atau juga variabel per sin atau variabel per tangen. Begitu. Supaya lebih paham, coba kita kerjain soalnya. Soal nomor 1. Misalnya gue punya limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 3X. Nah, ini harus kita ubah supaya bentuknya tuh kayak sifat-sifat yang ini nih. Harus ada yang harus jadi sifat-sifat kayak gini, kita ubah. Oke. Di sini berarti kita kalikan limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 3X, kita kali X per X. Sama aja berarti ya kalau dikali X per X, karena X per X itu 1. Nah, kita dapat limit X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0. Kita pasang-pasangin sin 2X, kita pasangin sama X. Terus yang X kita pasangin sama tan 3X. Nah, terus kita dapat jadi limit X mendekati 0 dari sin 2X per X dikali X per tan 3X. Oke. Nah, ingat tadi sifat yang tadi, kalau sin per variabel berarti ambil koefisiennya. Nah, di sini
sin 2x per x berarti variabelnya 2 sama 1. Jadi 2 per 1. Terus x per tan 3x variabelnya yang atas 1 yang bawah 3. Jadi 1 per 3. Nah ini jadi 2 per 1 kali 1 per 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Jadi limit x mendekati 0 dari sin 2x per tan 3x sama dengan 2 per 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada limit x mendekati 2 dari 5 kali sin setengah x min 2 per x kuadrat min 4. Nah, di sini ada persamaan kuadrat, berarti harus kita faktorkan ya. Limit x mendekati 2 dari 5 sin setengah x min 2 per itu di x kuadrat min 4 difaktorin jadi x min 2 kali x plus 2. Nah, habis itu kita pasang-pasangin ya. Kita pasang-pasangin supaya ketemu sifat yang tadi. Nah, kita tulis lagi sini limit x mendekati 2. Baru kita pasang-pasangin. Ini 5 pasti gak ada pasangannya, tulis 5 sendiri di sini. Nah, terus sin setengah x min 2. Nah, kita pasangin sama x min 2 karena variabelnya tuh x min 2 sama-sama x min 2 kita deketin. Nah, begini. Ini variabelnya x min 2 ya, kita gabungin aja supaya gampang. Nah, terus di sini tinggal sisa x plus 2 di bawah. Berarti kita pisahin lagi jadi 1 per 2. Oke. Oh ya, tadi juga udah ketemu kan ya. Ini sin setengah kali x min 2 per x min 2. Nah, baru habis ini bisa kita tentuin nilai limitnya. Limit x mendekati 2 dari 5 per 1 tetap 5 per 1. Terus limit x mendekati 2 dari sin setengah x min 2 per x min 2 itu setengah per 1. Ingat kalau ada sin sama variabel nilai limitnya masing-masing koefisiennya. Yang sin koefisiennya 1, yang x min 2 koefisiennya 1. Yang sin koefisiennya setengah, yang x min 2 koefisiennya 1. Terus di sini kita substitusi x min 2 nya dari persamaan ini kita dapat 1 per 2 per 2. Didapat 5 per 1 dikali 1 per 2 dikali 1 per 4. Didapat hasilnya 5 per 8. Oke. Materi limit fungsi trigonometri sudah beres. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.